Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kehidupan dari wanita bertato yang bernama Nurlita sungguh sangat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan. Inilah kisah hidup Nurlita selengkapnya yang beliau ceritakan. Namun sebelum ke kisahnya, sudi kiranya pemirsa untuk subscribe, like dan komentar di channel ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Saya lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, benar-benar sederhana. Rumah kami juga seadanya, dan makanan sehari-hari pun sederhana. Sejak kecil, saya dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa. Kesabaran dan ketelatenan mereka sungguh membuat mereka istimewa di mata saya. Setelah lulus SMA, saya tidak tahu harus berbuat apa, dan malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain tanpa arah yang jelas. Singkat cerita, saya pernah merasa hilaf dan berpikir hidup di jalanan Jakarta lebih seru daripada di rumah. Saya bertemu dengan teman-teman jalanan dan bahkan tidak pulang selama lebih dari setahun. Padahal, saya asli dari Solo. Jangan tanya betapa kerasnya hidup di Jakarta. Bahkan orang-orang yang berduit pun susah mencari uang, apalagi seperti saya, yang saat itu mengandalkan jalanan untuk bertahan hidup. Tapi, karena itu adalah keputusan saya sendiri, saya menjalani semuanya dengan semangat. Saya mulai dari ngamen, nyablon kaos, bahkan punya distro kecil-kecilan bersama teman. Intinya, saya berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mengenai tato, mungkin Anda sudah bisa menebak semua. Itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar saya. Saya tidak memilih tato untuk terlihat sangar, keren, atau menakutkan. Sebaliknya, saya hanya ingin mengabadikan momen-momen penting dalam hidup saya. Contohnya, tato sayap kelelawar di lengan kanan saya melambangkan kebiasaan saya yang sering tidur di siang hari dan terjaga di malam hari, mirip dengan kelelawar. Sebenarnya, setiap tato punya makna tersendiri bagi saya, sekitar 90% dari menggambarkan kehidupanku. Seperti halnya banyak wanita lainnya, saya juga pernah merasakan jatuh cinta. Suatu hari, pasangan saya mengajak untuk menikah. Dan tentu saja saya harus pulang ke orang tua untuk meminta restu. Namun, saat pulang, reaksi orang tua saya sangat mengejutkan. Mereka marah besar, bahkan sampai menangis, dan benar-benar kecewa melihat anaknya yang sudah tatoan ini. Setelah menikah, saya dan suami mengontrak rumah di Solo. Dan dalam waktu kurang dari 6 bulan, kami menerima anugerah luar biasa dari Allah. Saya hamil anak pertama. Ya, kami akan segera menjadi orang tua. Namun, masa kehamilan saya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Alih-alih merasakan kebahagiaan, saya justru merasa sangat sedih. Seiring bertambahnya usia kandungan, rasa sedih itu semakin mendalam. Puncaknya terjadi ketika usia kandungan saya menginjak 8 bulan. Suami saya tiba-tiba menghilang tanpa pesan atau kabar, dan hingga kini belum kembali. Saat itu, kesedihan saya sangat mendalam, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, sebulan setelah kepergian suami, saya mendapatkan anugerah luar biasa. Seorang putri kecil yang bagaikan bidadari dari langit. Semua kesedihan saya mendadak lenyap saat pertama kali kami saling bertatapan. Bahagia tak terhingga yang saya rasakan saat itu, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kini, anak saya sudah hampir berusia 5 tahun. Selama waktu itu, kami telah melewati banyak suka dan duka bersama. Saya meminta bantuan ibu untuk merawat anak karena saya harus bekerja.
Saya adalah satu-satunya sumber penghasilan untuk keluarga kecil kami. Selama kurang lebih 2 tahun, saya bekerja keras dan menabung untuk kebutuhan anak. Akhirnya, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan fokus mengurus anak sendirian. Dengan sisa tabungan yang ada, saya mulai usaha kecil-kecilan dengan membuka all shop dari rumah sambil merawat anak. Mengelola all shop sambil menjaga anak ternyata bukanlah hal yang mudah. Saya harus bangun sejak subuh sekitar pukul 4 pagi karena anak sudah bangun, dan biasanya baru bisa tidur sekitar pukul 1 malam, belum lagi jika dia rewel. Jadi, jam tidur saya hanya dari pukul 1 pagi hingga 4 pagi, dan rutinitas ini hampir setiap hari. Dengan relasi yang saya miliki, saya memutuskan untuk berkolaborasi dengan teman untuk membuka toko thrift. Selama lebih dari 2 tahun, usaha ini membuahkan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah, kami bisa membeli rumah sendiri, meskipun dengan KPR, membeli baju-baju lucu untuk anak, dan memenuhi segala keinginannya. Apapun yang bisa membuatnya bahagia, saya akan usahakan untuk memberikannya. Intinya, kehidupan saya sekarang sudah jauh lebih baik. Saya sekarang sudah mulai menjalankan sholat dan berpuasa. Semoga bidadariku akan menjadi anak yang sholehah, berbakti kepada orang tua dan masyarakat serta bermanfaat untuk orang lain. Doakan agar kami berdua selalu kuat dan terus maju ke depan. Konsep memperbaiki masa lalu seringkali berkaitan dengan pertobatan, pembaharuan diri, dan usaha untuk menjadi lebih baik di masa depan. Seperti yang ada pada ayat Al-Quran dan hadis, sebagai berikut. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Hadis dari Anas bin Malik. Setiap anak Adam adalah seorang pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang banyak bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian kisah nyata yang menginspirasi dari kehidupan seorang wanita bertato dari Solo, yakni Nurlita, yang tangguh dalam kesabaran dan kegigihan untuk menghadapi ujian dalam perjalanan hidupnya. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.